Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua Umum Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian, Bapak Dr. Haji Iskandar Andinuhung MSI, yang sama-sama kita hormati Kepala Bidang Pendidikan Bapak Insinyur Haji Tarkim Suyitno, Ibu Kepala Sekolah SD Pelita Ibu Neneng Hernawati SPD, yang sama-sama kita hormati Komite Sekolah, seluruh Dewan Asatidz wa Asatidzah, staf karyawan SD Pelita, Bapak Ibu wali murid, serta anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji teriring syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya pada hari ini, alhamdulillah Allah menakdirkan kita secara virtual kita bisa bersilaturahim dengan media Kultum setiap Jumat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat dan ridhonya serta perlindungannya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelum kultum dimulai, Bapak harapkan yang pertama tidak ada lagi yang chattingan. Yang kedua, simaklah tausiah yang akan nanti disampaikan oleh penceramah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran yang dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, anak-anakku yang Bapak cintai, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran atau tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Hilwa Sabita Milati dari kelas 6A. Kepada Hilwa Sabita dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatsba'uhar radifah. Qulubu yauma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Aiza kunna izaman nahirah. Qalu tilka izan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratu wahidah. Fa idza hum bis-sahirah. Hal ataka haditsu Musa.
Iznadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha fakul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa'asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha a'antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jazakillah. Terima kasih kepada Ananda Hilwa Sabita yang telah membacakan surat An-Nazi'at. Mudah-mudahan beliau yang membacakan mendapat pahala dan keberkahan dari Al-Quran. Kita juga yang mendengarkan, mudah-mudahan selain mendapat pahala, kita bisa mengambil pelajaran dari surat An-Nazi'at. Bapak Ibu, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, acara yang kedua, prakata dari Ibu Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan sepatah kata dari Ketua Umum Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Neneng Hernawati, dipersilakan.
Halo, tes. Bapak, Ibu, anak-anakku yang Bapak banggakan, acara selanjutnya adalah prakata dari Ibu Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan sepatah kata dari Ketua Umum YMPP kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Neneng Hernawati, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf baru di mute suaranya oleh host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Iskandar Andi Nuhung MSI selaku Ketua Umum Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian, yang sama-sama kita hormati pula Bapak Insinyur Tarkim Suyitno, Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian, para komite Stiprita yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu. Juga kepada Bapak Abdul Kohar selaku Wakil Kepala Sekolah Stiprita dan para guru serta staf karyawan, serta anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Ibu Guru sayangi, Ibu Guru banggakan. Semoga semua kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, hari ini kali kedua kita melaksanakan kegiatan kultum yang biasanya kita laksanakan rutin bila tatap muka. Namun karena kondisi seperti ini kita memaklumi, namun tetap kita laksanakan walau secara virtual ini. Bila ada kendala sana-sini, kita sama-sama sabar untuk memakluminya. Yang berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Iskandar Andi Nuhung dan Bapak Tarkim Suyitno telah hadir pada virtual ini. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para orang tua murid yang mensupport kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Juga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah membantu menyiapkan acara ini, dan kepada anak-anakku juga Bu Guru kasih penghargaan yang luar biasa, ucapan terima kasih yang luar biasa. Pagi-pagi anak-anak sudah ada di virtual ini, tentunya dengan disiplin, dengan tekun, fokus mendengarkan, mengikuti kegiatan kita ini dengan cara tidak memberikan chatting-chatting yang mengganggu konsentrasi para hadirin untuk menyimak kegiatan ini. Dan saya atas nama sekolah mohon berkenannya Pak Andi selaku Ketua Umum untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam kegiatan virtual ini sebelum kita mendengarkan kultum. Terima kasih kepada Pak Andi. Untuk silakan Bapak dilanjutkan dengan sepatah dua patah kata Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bentar Pak, hostnya sedang mencari Bapak untuk mute suara.
karena sudah hampir 424 partisipan Pak yang hadir. Jadi kendala oleh hostnya untuk mencari akun Bapak untuk meng-on-kan suara. Silakan Pak, sudah. Dari Pak Iskandar. Iya, Pak Iskandar, iya. Bentar ya Pak. Sedang dicari oleh hostnya. Di unmute Bu. Di sendiri ya Pak. Oke, sudah Pak, silakan Pak. Ya, Silakan Pak, iya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita dengan tidak berhenti-hentinya menyampaikan syukur, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah kita bisa ini kok terganggu ini mukanya. Ganggu nggak kita muka saya situ? Enggak ya? Jelas Pak? Jelas ya? Jelas Pak. Oh, di muka saya ini kelihatan tertutup. Ada. Ya, jelas Pak, di kita jelas. Kita menjaga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dan ridha-Nya, hanya dengan isinya kita bisa hadir dan diberi kesehatan untuk bersama-sama yang berkah ya, untuk mengikuti suatu hajatan yang menurut saya sangat bagus. Salam dan salawat tentu kita tidak pernah henti-hentinya juga menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena kehadiran beliau lah sehingga umat manusia ini keluarkan dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang. Yang ketiga, saya merasa bersyukur bahwa ketika bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat dunia menghadapi suatu cobaan yang sangat-sangat besar dengan pandemi COVID ini, alhamdulillah SD Pelita Pasar Minggu tetap komitmen dan tetap berkesinambungan, konsisten melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin ekstrakurikuler, tapi justru ini akan menjadi sangat bermanfaat dan penting pada situasi-situasi seperti sekarang. Sekarang ini kalau bisa setiap saat ada kultum, karena COVID ini tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal kaya miskin. Kalau dia mau datang saja dia tanpa permisi. Jadi kultum harus selalu hadir. Baik kultum itu dari kita diri sendiri, dari keluarga kita, dan juga dilakukan oleh kelompok masyarakat dan sekolah. Saya oleh karena itu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada SD Pelita Pasar Minggu yang dimotori oleh Ibu Neneng sebagai kepala sekolah. Saya memberikan penghargaan, apresiasi dan terima kasih karena hanya dengan cara-cara seperti ini hubungan antara murid, antara orang tua, antara komite, guru dan kepala sekolah akan semakin terbangun dengan kokoh, dan itu menjadi prasyarat untuk keberhasilan suatu sistem pendidikan yang baik. Di sini hadir Pak Tarkim, jadi mungkin nanti Pak Tarkim bisa memantau sekolah-sekolah yang lain juga. Yang karena di sini hadir semua pihak, saya ingin menyapa satu-satu. Yang pertama adalah kepada anak-anakku yang saya sangat banggakan, menjadi harapan bangsa, menjadi harapan orang tua. Saat ini saya pikir anak-anakku sudah mulai mempraktekkan apa yang dimaksud dengan anak soleh dan soleha, dengan
mengikuti kegiatan ini. Oleh karena itu, saya sebagai ketua yayasan merasa bangga dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena anak-anakku sekalian dengan semangat bisa mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan dicatat sebagai ibadah dan nanti akan semakin berkembang ke depan. Itu hanya bisa terjadi ketika ada dukungan dari orang tua murid. Dan oleh karena itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid yang dengan ikhlas memperkenankan putra-putrinya ikut di dalam acara ini, dan yang lebih penting lagi adalah mengikhlaskan putra-putrinya dididik di sekolah, di mana sekolah ini memang sudah lama dibangun, sudah lama dibentuk, dan alhamdulillah sampai detik ini masih sangat dibanggakan kami dari yayasan karena prestasinya yang saya nilai sangat bagus. Dan oleh karena itu sekolah ini menjadi favorit bagi masyarakat dan kelihatan bahwa murid-muridnya juga cukup smart ya, cerdas dan juga sama dengan baik, beribadah dengan baik, dan itulah sebetulnya yang menjadi harapan kita dari yayasan. Yang ketiga, kepada komite sekolah, saya sekali lagi, meskipun sudah sering bertemu, sekali lagi mengucapkan penghargaan, terima kasih, apresiasi, karena komite sekolah adalah bagian dari sistem pendidikan yang kita anut sekarang, yang menjembatani juga antara sekolah dengan yayasan untuk hal-hal yang bersifat penyelenggaraan pendidikan di masing-masing sekolah. Dan oleh karena itu, saya sebagai ketua yayasan juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabil khusus kepada kepala sekolah, Ibu Neneng, dan wakil kepala sekolah, seluruh guru, seluruh karyawan daripada SD Pelita Pasar Minggu atas kebersamaannya, kerjasamanya secara ikhlas, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berjalan dengan baik. Dan ini saya mohon ini dilestarikan, kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau perlu dikembangkan, dan saya nanti akan bicarakan di yayasan, pasti kita akan mengapresiasi hal-hal seperti ini. Karena kita ini hidup di dunia bukan hanya mengejar duniawi tapi juga ukhrawi. Oleh karena itu mengapa di sekolah-sekolah kita, seluruh sekolah di dalam lingkup Yayasan Mujahidin, kita sudah mengembangkan full day school, karena kita menambahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya spiritual, moral, keagamaan, sehingga murid-murid alumni yayasan itu menjadi tidak hanya menjadi murid atau alumni yang cerdas, pintar, tapi juga bermoral baik, taat beribadah, bahkan kalau bisa sampai nanti akhir hayatnya menjadi soleh dan soleha. Karena dengan demikian maka tujuan dari sasaran pendidikan, terutama di kita Yayasan Mujahidin, bisa terwujud. Ibu, Bapak, dan anak-anak sekalian, tentu karena ini sudah berlangsung lama, ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada penceramahnya nanti. Mungkin satu ketika juga kalau bisa memberikan ceramah di sekolah-sekolah yang lain, ya, kalau belum ada di sana, karena kami ini punya 7 sekolah dan yang memang selalu melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Barangkali bisa nanti exchange, ya, penceramah di sekolah sana pindah ke SD Pelita penceramahnya pindah ke sana, sehingga ada kesamaan di antara semua sekolah-sekolah yang ada dalam lingkup yayasan. Saya tidak akan berpanjang lebar karena anak-anakku sekalian pasti sudah ingin mendengar ceramah dari Pak Ustaz, dan tolong disimak dengan baik, kemudian nanti dipraktekkan di rumah, karena anak-anakku sekalian adalah cikal bakal
penerus bangsa, pemimpin bangsa ke depan, sehingga kalau dari sekarang dibekali dengan moral yang baik, agama yang baik, sikap yang baik, perilaku yang baik, tindakan yang baik, maka insya Allah itu akan terbawa sampai nanti seperti Bapak ini yang sudah hampir 70 tahun ya. Dan semakin baik manusia-manusia Indonesia ke depan, yang dimulai dari unit yang kecil, dari sekolah, kemudian di masyarakat, kemudian di desa, di kecamatan, di kabupaten, provinsi, dan seluruh Indonesia. Kalau itu bisa terwujud, maka nanti Indonesia akan menjadi negara yang masyarakatnya masyarakat yang bermoral baik, bermartabat, kemudian menjadi manusia-manusia yang siddiqin ya, dan istiqomah, qanaah, dan sebagainya. Itulah cita-cita kita semuanya, karena di tengah dunia sekarang yang dinamis, di mana budaya-budaya yang cenderung keluar dari ajaran-ajaran agama, ini bisa dieliminir dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini adalah menurut saya suatu kegiatan produktif yang produksinya adalah moral spiritual. Jadi jangan dikatakan yang produktif itu hanya bisa menelurkan alumni-alumni, tapi menelurkan murid-murid yang bermoral, yang jujur, siddiqin, kemudian kalau bisa pintar ngaji, sholatnya bagus, menyayangi orang tua, ya, menghormati guru. Itulah sebetulnya harapan-harapan kita untuk sekolah-sekolah yang seperti yang dikembangkan oleh yayasan. Saya kira demikian Ibu Neneng, dan saya terus terang saja, saya terharu, bangga, dan merasa sangat senang dengan kegiatan seperti ini. Insya Allah ke depan barangkali juga bisa dikembangkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, karena mungkin bisa per kelas, bisa per rombel dan sebagainya. Karena semakin banyak kita bekali murid, insya Allah dia akan semakin menjadi murid yang soleh dan soleha. Amin. Untuk seluruh orang tua, pada Bapak dan Ibu komite, kepada Ibu Bapak guru, agak lama kita tidak ketemu. Nah, kita dicoba dengan suatu situasi yang tidak memungkinkan kita bisa berinteraksi. Saya kira tanpa mengurangi silaturahim, kita tetap membina hubungan melalui media ini, karena sekarang ini teknologi juga sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu anak-anakku saya bangga kalian juga sudah melek teknologi ya, melek teknologi, bisa memanfaatkan teknologi. Kalau zaman Bapak dulu belum ada HP ya, belum ada HP. Telepon juga masih yang diputar itu, yang diputar baru bisa bicara. Sekarang alhamdulillah semua dipermudah, dan ini memang di dalam Al-Qur'an sudah ada disampaikan oleh Al-Qur'an dan hadis bahwa ke depan manusia-manusia itu akan semakin dimudahkan dengan ciptaan-ciptaan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, selamat berkultum, dan saya mohon izin Bu Neneng tidak sampai akhir karena saya ada acara di kantor. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Lanjutkan Pak Pepen. Terima kasih atas sambutan atau prakata yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Ketua Umum YMPP. Mudah-mudahan kita dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, marilah kita simak, kita dengarkan kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzi, atau yang lebih dikenal dengan Pak Pais. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Fauzi, dipersilahkan. Namun sebelumnya mohon kepada anak-anak untuk menghentikan chattingannya. Terima kasih. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Pepen Effendi.
Sebelum Bapak kultum, ya, supaya lebih semangat, ini ada pantun yang akan Bapak sampaikan. Ya, insya Allah biar bisa semangat ya. Pantunnya begini, jalan-jalan ke Surabaya. Wah, nggak ada suaranya nih. Nggak ada yang... Saya doang, Pak. Cakep. Oh iya, boleh. Yang Saya lain ulang ya. ikut. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan Cakep. lupa beli mangga si mana lagi. Cakep. Walaupun sudah lama kita tidak berjumpa, alhamdulillah akhirnya ketemu lagi. Oke, cakep Pak Faiz. Ya, Ada lagi nih, ke pasar Minggu beli celana. cakep. Celananya nggak dapat, pindah ke Jelambar. Walaupun sekarang masih wabah corona, mudah-mudahan masih tetap bersabar. Amin. Oke, amin. Ya. Ya, tadi ada yang request 3 kali, jadi 3 pantunnya. Oh gitu, ya. Satu lagi, beli kerak telur ke PRJ. Itu amat. Pulang dari sana membeli kawat. Walaupun kita masih PJJ, mudah-mudahan kita masih tetap semangat. Oke. Amin ya robbal Amin. alamin. Ya. Baik, saya buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Haji Iskandar Andi Nuhung MSI selaku Ketua Umum Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian. Yang sama-sama kami hormati Bapak Insinyur Tarkim Suyitno selaku Kepala Bidik Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian. Yang saya hormati Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala SD Pelita, Bapak Abdul Qahar SPD selaku Wakil Kepala SD Pelita, orang tua murid dari kelas 1 sampai kelas 6, Bapak Ibu serta Dewan Guru, Staf dan Karyawan SD Pelita yang saya hormati, serta anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat bertatap muka walaupun melalui Zoom ya, dan kita mudah-mudahan diberikan kelancaran selama pelaksanaan kultum ini dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tarupa marilah kita panjatkan kepada suri teladan kita yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti, dan mudah-mudahan kita yang ada di sini mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita beberapa bulan ini, kalau tidak salah sudah 5 bulan, dan mudah-mudahan di penghujung tahun ini kita diberikan wabahnya hilang, segera hilang dari negara kita ini,
Mudah-mudahan amin. Nah, itu adalah salah satu musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa itu musibah? Ya. Musibah itu ya menurut Muhammad Husin Tobatabai, maaf ya, musibah adalah kejadian apa saja yang menimpa manusia yang tidak dikehendaki. Ya, jadi musibah adalah kejadian apa saja yang menimpa manusia yang tidak dikehendaki. Nah, jadi apa saja yang tidak dikehendaki oleh manusia, yang tidak diingini oleh manusia itu adalah musibah. Kita sakit gigi itu musibah. Kepala pusing musibah. Apalagi kena koreng musibah. Ya, sakit perut musibah. Itu adalah musibah. Nah, musibah yang kita alami ini namanya musibah pandemi corona. Ya. Zaman Rasulullah SAW itu juga ada musibah. Namanya ta'un. Namanya apa? Ta'un. Ya. Ta'un itu adalah suatu musibah atau penyakit ya yang dapat menimbulkan kematian. Jadi ta'un itu apabila ada orang yang terkena ta'un itu kulitnya menjadi hitam. Ya, susah nafasnya, terus kulitnya ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang keabu-abuan dan beberapa bagian tubuhnya itu ada yang keluar nanah. Nauzubillah min zalik. Nah, itu apa yang dialami oleh pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ta'un. Nah, sekarang ada wabah corona. Ya. Jadi kita di sini diajarkan untuk bersabar. Nah, bersabar ya. Bersabar ini adalah anjuran Allah dan Rasul-Nya. Bahkan bersabar ini adalah apa yang dialami oleh nabi-nabi atau umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Seperti sabarnya Nabi Adam alaihissalam ya, pada saat Nabi Adam memakan buah khuldi dan disuruh bertobat selama 40 tahun, itu bersabar. Apalagi ditambah lagi ada salah satu anaknya ya, ada salah satu anaknya yang meninggal dibunuh oleh saudaranya sendiri, subhanallah. Itu bersabar. Sabarnya Nabi Nuh alaihissalam ya, yang selama 950 tahun beliau berdakwah, hanya sedikit mendapatkan ikut dan disuruh membuat kapal yang sangat besar, dihina lagi. Kenapa? Karena membuat kapal besarnya itu di gurun pasir. Karena tidak mungkin ada air menurut mereka. Terus sabarnya lagi Nabi Musa alaihissalam ya, yang sangat yang membimbing kaum Bani Israel yang sangat bandel sekali. Bani Israel itu bandel, bahkan sampai sekarang masih bandel saja. Ya. Bahkan Palestina itu suka digempur oleh kaum Bani Israel. Nah, terus sabarnya siapa lagi? Sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Beliau mendapatkan penyakit kulit yang sangat parah selama 7 tahun. Subhanallah. Ya. Itu sangat tersiksa sekali. Dan sabarnya Nabi Muhammad SAW kepada kaum-kaumnya yang tidak mau mengikuti dan menentang dakwah beliau. Nabi Muhammad sampai dilempari kotoran, dilempari batu, beliau tetap bersabar. Nah, jadi pandemi corona ini adalah mengajarkan kita untuk bersabar. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ujian,
Yang kedua adalah peringatan. Yang ketiga adalah azab. Itu tiga-tiganya adalah musibah. Yang pertama adalah ujian. Ya. Allah memberikan ujian hanya kepada hamba-hambanya yang soleh, yang taat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tapi yang sudah diakui di dalam Al-Quran, ya, ujian yang Allah berikan kepada nabi-nabinya. Yang seperti Bapak sebutkan tadi, kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ayub, kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah ujian. Ya, keimanan mereka tidak dapat diragukan lagi. Tapi kok kenapa mereka masih saja mendapatkan musibah? Nah, ini disebut dengan ujian. Allah menguji para nabinya. Untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan mereka. Yang kedua adalah peringatan. Bukan peringatan yang ini. Yang ya, peringatan Isra Mi'raj, bukan seperti itu. Tapi ini peringatan dalam pengertian bahasa Indonesia. Ya. Peringatan. Nah, peringatan ini Allah berikan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Seperti kita. Ya, yang imannya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya. Kadang kita dikasih penyakit, penyakit pusing, pilek, batuk. Sekarang lagi peringatan itu wabah corona. Itu adalah peringatan. Ya. Allah sedang mengingatkan kita bahwa kita jangan sampai lupa kepada Allah. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Kalau kita lupa, nah, Allah pasti akan lupa kepada kita. Dan kita akan dilupakan oleh Allah nanti di akhir kiamat nanti. Na'udzubillahi min zalik. Nah, itu peringatan buat kita, ya, yang imannya kadang tinggi, kadang turun. Yang ketiga adalah azab. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ini, yang ketiga ini. Azab. Azab itu Allah berikan kepada mereka yang sudah berbuat dosa. Seperti umat-umatnya Nabi terdahulu, ya. Umatnya Nabi Lut, ya, itu dihujani batu dari langit. Ya, itu umatnya Nabi Lut sampai mereka mati semuanya. Nah, itu azab. Dan umat-umat Nabi yang lainnya yang tertimpa azab. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam yang mendapatkan azab. Tapi kita diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai musibah ini, terutama yang kita hadapi, yaitu wabah corona, ada satu doa. Ya, doa ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya, diriwayatkan oleh Abu Daud yang doanya seperti ini. Ya, boleh sambil dilafalkan. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Apa ulang? Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Nah, ini doa bagus sekali dipakai, ya, di tengah pandemi seperti ini. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta,
dan dari segala penyakit yang buruk atau mengerikan lainnya. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah corona ini berakhir dan kita hidup normal lagi seperti dulu dan kita bisa bertatap muka di kelas atau di sekolah. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kurangnya itu datangnya dari kebodohan Bapak sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah, kami haturkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Fauzi yang telah memberikan tausiahnya dengan tema sabar. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Apalagi kita dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Anak-anakku sekalian, demikian acara kultum yang bisa kita laksanakan pada hari ini. Dengan harapan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, rahmat, perlindungan, serta ridhonya. Amin ya robbal alamin. Amin. Mari kita sama-sama akhiri kultum ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah acara kultum berjalan dengan lancar. Bapak akhiri dengan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.